Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qala wa ruwina fihi an Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yad'u bihadhi da'wati idza asbaha wa idza amsa. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khairi wa a'udzu bika min faj'atil syarri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, Bapak Ustaz Haji Aswin, Ustaz Jamal, wal habaib wal habib alwi albar wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan kepada kami dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan doa yang beliau baca di waktu pagi dan di waktu sore. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khairi wa a'udzu bika min faj'atil syarri. Yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba dan aku berlindung padamu dari keburukan yang datang secara tiba-tiba. Faj'ah itu adalah datang secara tiba-tiba, ya, faj'ah. Ini doa dibaca oleh Rasul di waktu pagi dan di waktu sore. Wa ruwina fihi an Anas radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih taqulina idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bika astaghithu fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Diriwayatkan kepada kami dari Sayyidina Anas, beliau berkata, Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam,
apa yang mencegahmu untuk kau mendengarkan wasiat yang akan aku sampaikan kepadamu? Bacalah apabila engkau berada di waktu pagi dan engkau berada di waktu sore. Ya Hayyu ya Qayyum bika astaghithu fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Imam Ghazali juga meriwayatkan doa ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini doanya Sayyidah Fatimah, yang dimana doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah dari sisi nama saja itu artinya orang yang terbebas dari api neraka. Ya. Innama summiyat Fatimah li'anna Allah Ta'ala fatamaha 'anin nar. Dinamakan beliau dengan Fatimah karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memutuskannya dari api neraka. Nama ini Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi menamakan putri beliau dengan nama Fatimah. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Kemuliaan beliau sangat banyak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Fatimatu bad'atun minni. Sayyidah Fatimah adalah belahan darah dagingku, kata Rasul. Man aghdabaha aghdabani. Siapa yang membuat ia murka, maka dia telah membuat aku murka, kata Nabi. Wa man ardaha faqad ardani. Siapa yang membuat beliau ridho, maka saya pun ridho kepadanya. Ini beberapa hadis terkait kemuliaan Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam. Adapun julukan beliau Az-Zahra, di antara yang terkenal ya, Az-Zahra, At-Tahirah, Al-Batul. Ya, banyak julukan-julukan yang dimiliki oleh beliau. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama dan gelar, makin menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir pernah mengatakan dan pernah menjelaskan terkait gelar beliau Az-Zahra. Al-Imam Ja'far As-Sadiq lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Lahir 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Beliau mengatakan dinamakan atau diberikan gelar kepada Sayyidah Fatimah dengan gelar Az-Zahra li'annaha kanat idza qamat fi mihrabiha Zahara nuruha li ahli sama. Diberikan gelar Az-Zahra sebab beliau ketika ingin solat atau ingin ibadah di tempat ibadahnya beliau, itu cahaya yang bersumber dari diri beliau itu tembus sampai ke langit dan seluruh penghuni langit mengetahui cahaya tersebut. Ya, bahkan keyakinan kelompok para sufi sebagian besar meyakini bahwa wali kutub yang pertama itu Sayyidah Fatimah. Ada gelar pemimpin para wali, Al-Qutbiyah Al-Ula, itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Untuk menjelaskan beliau butuh beberapa pertemuan, gak cukup hanya setengah jam. Ya, beberapa tempat pernah kami jelaskan biografi beliau secara khusus. Walhasil ini doa beliau.
Yang Nabi ajarkan secara khusus kepada beliau, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bika astaghithu fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang artinya, ya hayyu, wahai yang maha hidup. Yang maha hidup di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah akan meninggal. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberikan nama Allah yang menamakan dirinya Hayy, Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Hayy. Ada nama lainnya Al-Muhyi. Kalau Al-Hayy maha hidup, nama Allah lainnya Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Jadi selain Allah adalah maha hidup, Allah juga maha menghidupkan. Al-Muhyi. Ya. Ada beberapa tokoh ulama diberikan gelar Muhyiddin. Ya, orang yang menghidupkan agama Allah. Imam Nawawi diberikan gelar itu, Muhyiddin. Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Nawawi malu. Jadi bukan Imam Nawawi menamakan dirinya dengan gelar Muhyiddin, ya, tapi ulama-ulama yang memberikan pengakuan kepada Imam Nawawi karena manfaat ilmunya, ibadahnya juga luar biasa, kitab-kitabnya juga bermanfaat untuk umat, maka diberikan gelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Allah. Tapi beliau malu. Bahkan beliau mengatakan, lam aj'al al-hilla man laqabani bi Muhyiddin fa inna hadha ad-din hayyun la yahtaju ila man yuhyih. Kata Imam Nawawi, saya tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepada saya dengan Muhyiddin, karena sesungguhnya agama ini akan senantiasa hidup dan dijaga oleh Allah dan tidak butuh kepada orang yang menghidupkan agama ini. Ini bahasa tawadhu, rendah hati beliau. Ya begitulah ahwal al-anbiya wa ahwal al-mursalin wa ahwal al-awliya wa ahwal as-salihin. Itulah keadaan para nabi, para rasul, para wali, para kaum solihin. Apa keadaan mereka? Selalu merasa mereka tidak memiliki kemuliaan apapun. Dengan amalan yang begitu luar biasa, tapi rasa takutnya kepada Allah melebihi orang biasa. Jadi amalan yang mereka lakukan, mereka tidak merasa memiliki andil di dalam agama ini. Itu orang-orang soleh terdahulu. Misalnya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sebagai satu contoh. Itu dalam manaqib beliau disebutkan amalan beliau setiap hari sholat duha membaca Al-Quran 8 juz. Di waktu malam sholat malam dengan munajatnya beliau itu 10 juz Al-Quran. Sholat duhanya 8 juz Al-Quran setiap hari. Kemudian wirid beliau 25.000 kali membaca Allah Allah, la ilaha illallah, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Belum mengarang kitab, belum berdakwah, belum mengajar,
belum mendamaikan orang yang bertikai dengan amalan yang luar biasa seperti itu, sebanyak itu, hingga Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Lau ja'a katibun bayaktub a'mal waladil Husain ma bayagdir yaktubuha au yuhsiha likathratiha." Seandainya ada orang yang ingin mencatat amal-amal ibadahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, maka dia tidak akan mampu mencatatnya dan menghitungkan, menjumlahkannya, karena amal ibadahnya terlalu banyak. Tapi istimewanya beliau katakan, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, dengan amalan beliau yang begitu luar biasa, beliau mengatakan, "Ya Rabbi" atau "Ya Rabbana, ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyi idhama rammah." Yang artinya, wahai Allah, kami tidak punya amal, semua amal ibadah kami itu cacat, kurang. Yang kami punya hanya harapan kepada rahmat-Mu. Engkau yang maha menghidupkan tulang belulang menjadi hidup kembali menjadi manusia. Itu keadaan kaum salihin. Ya, Ya Hayyu. Ada juga satu tokoh sufi julukannya Muhyiddin, Al-Imam Ibnu Arabi. Itu julukannya Muhyiddin Ibn Arabi. Julukan lainnya Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Ya Qayyum. Ya Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Ya Qayyum ini Allah Ta'ala tidak butuh kepada segala sesuatu. Ya Qayyum, wahai yang maha berdiri dengan sendiri. Al-Qaimu binafsihi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, independen. Gak ada yang mengatur, gak ada yang mengintervensi, gak ada yang ikut serta dalam kekuasaannya, sendiri. As-Somad, Allahu Somad, Allahu la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaih. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, namun segala sesuatu butuh kepada Allah Ta'ala. Itu kurang lebih makna Al-Qayyum. Astagithu, ya Hayyu ya Qayyum bika astagithu, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan sebab engkau aku meminta pertolongan. Astagithu. Nah, ini satu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin meminta tolong, minta tolong yang paling awal kepada Allah. Al-Mughith, yang maha memberikan pertolongan. Al-Mughith. Ya. Juga tidak mengapa minta tolong kepada makhluk. Itu sudah diciptakan oleh Allah sabab. Tapi i'tiqadnya adalah pertolongan hakikatnya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah keadaanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan kamu pasrahkan atau serahkan diriku, mengandalkan diriku. Ya, jangan kau berikan diriku ini mengandalkan diriku. Artinya i'timad kita jangan kepada diri kita, lemah. Kita melakukan sesuatu, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar kalimat, oh insyaallah ya, saya bisa ini. Tapi kita harus sebut nama Allah. Ini dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah izinkan saya bisa melakukan ini. Jangan pernah merasa bahwa kita mampu melakukan secara mandiri. Itu yang dimaksud dari kalimat hauqalah ya. La haula wa la quwwata illa billah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin.
Waruwina fihi bi isnadin dhaif an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan syaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-afat faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul idza asbahta bismillah ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'un fagalahunna ar-rajulu fadhahabat anhu al-afatu. Diriwayatkan pada kami dengan sanad yang dhaif dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait afat, ya, afat-afat yang menimpanya. Di sini kata afat bentuk jamak dari afatun, ya, segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kita disebut afat. Terkena sakit, ya, marad, afat. Terkena virus, afat. Istilahnya itu dengan afat. Hal-hal yang tidak baik yang menimpa kita disebut dengan afat. Ada juga afat ilmu. Afatul ilmi nisyan. Bahayanya ilmu adalah lupa, an-nisyan. Afatul ilm an-nisyan. Dari segala hal yang tidak baik itu disebut dengan al-afat. Jadi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasul bahwa dia tertimpa banyak al-afat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Qul, bacalah, idza asbahta, apabila kau berada di waktu pagi, bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau baca doa tersebut, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang akan menimpamu secara makna, ya, daripada afat-afat tersebut. Itu maksudnya Rasul seperti itu. Maka lelaki itu pun membaca, fadhahabat anhu al-afatu, lalu seluruh afat-afat tadi, hal-hal yang tidak baik tadi pun hilang dari diri beliau.